Kita ngaji surah Al-Isra ayat yang ke-76 sampai 79. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Wa in kadu, hampir-hampir saja, la yastafizzunaka, orang-orang kafir itu membuat, kalau bahasa orang sekarang galau, kalau bahasa orang dulu gelisah. Rasulullah itu hampir-hampir, tapi beliau itu enggak pernah susah. Hampir susah karena perilaku orang-orang kafir Quraisy saat itu. Beliau itu gelisah susah bukan karena dirinya, tapi karena sahabat-sahabatnya banyak yang disiksa, enggak karuan siksaannya. Liyukhrijuka minha, dan bahkan Rasulullah udah dengar rencana liyukhrijuka, supaya engkau diusir, dikeluarkan minha, dari Makkah. Karena sesaat, sehari atau sedua hari sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah, itu orang-orang Quraisy memang sudah berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka ngadain rapat. Awalnya ketika kalau dibunuh oleh satu suku, maka Bani Hashim gak akan terima. Bani Hashim itu keluarga besar Rasulullah. Karena Rasulullah itu putra dari Abdullah, Abdullah putra dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib itu putra dari Hashim, maka disebutnya Bani Hashim. Akhirnya mereka sepakat ngambil jagoan-jagoan dari suku masing-masing, sehingga Bani Hashim nanti kalau nuntut nggak bisa, wong yang bunuh bukan hanya dari satu suku saja. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah di malam itu, walaupun itu rencana rahasia awalnya, tapi kan ya bocor juga. Yang ikut rapat begitu pulang malam kan kadang cerita sama istri, "Mak, tahu nggak ada apa? Ntar besok tuh, umpama hari Rebo, umpama Muhammad mau dibunuh, sama siapa? Ya kita. Pokoknya dari orang lontar 5 ada, lontar 4 ada, pokoknya dari lontar 1, 2, 3, 4 sampai ujung. Terus, ya pokoknya besok. Tapi jangan bilang-bilang ya." Nah, suaminya ngomong begitu lah. Perempuan biasanya kalau malam ada dapat gosip, nah nggak tahan. Begitu kumpul temennya kan, kalau sekarang langsung grup WA ya, ada gosip baru, ada mau rencana pembunuhan. Sekarang, kalau dulu mungkin ya bisik-bisik, "Bu, tahu nggak ada apa? Itu Muhammad mau dibunuh, tapi jangan bilang-bilang ya." Saya ngomong ke Bu Haji ngomong ke Bu Haji, ini muter, lama-lama jadi rahasia umum bahwa hari itu, malam itu ada rencana pembunuhan, yang dibunuh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika pas malamnya, yang di rumah Rasulullah itu, yang di dalam rumah ada 3 orang, Rasulullah sendiri, Abu Bakar sama Ali. Lah Rasulullah, yang Ali sama Abu Bakar ini udah nyuruh, ya Rasul udah ngungsi duluan daripada dibunuh. Rasulullah nggak mau, tapi akhirnya mau juga. Rasulullah kemudian ditemani Abu Bakar, yang menggantikan di posisi tempat tidur adalah Ali. Yang Abu Bakar sama Rasulullah keluar. Ketika mau keluar rumah misalnya begini, di depan udah dikepung. Kemudian ketika dikepung itulah Rasulullah membaca ayat yang di surah Yasin itu. Apa enggak ayatnya berarti? Wa ja'alna min baini aydihim
Ayat berapa Bu? Wis pokoknya Yasin. Sambil ngambil, itu kalau ilmu orang Jawa katanya ilmu sirep. Ngambil pasir kemudian ditebar-tebarkan di situ sehingga Rasulullah lewat, mereka walaupun melotot enggak ngeliat. Wa ja'alna min baini aydihim, dan kami jadikan di depan mereka saddan, dinding penghalang, dan dari belakang mereka penghalang. Wa hum la yubsirun, mereka enggak ngeliat. Dari depan ketutup, dari belakang ketutup. Ya ilmu sirep kan ya. Ini cerita anak santri, ini cerita ibu cerita. Dulu ini makanya ini mau saya ceritain ini. Dulu ada kakak kelas di pondok itu, zaman dulu kan punya inventaris motor, wis motor jadul, wis nggak ada surat-suratnya lah, wis pokoknya motor yang penting jalan. Saat itu mau jemput teman yang di bus ikut lomba. Nah bener, begitu jalan nggak jauh ada polisi razia. Yo karena kepepet diutus sama kiai, wis sebisa-bisanya baca ayat itu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyainahum wa hum la yubsirun. Tapi keadaan kepepet. Akhirnya bismillah lewat, polisinya enggak ngeliat. Lain hari nih masih orang yang sama nyoba. Kalau tadi kan kepepet, kalau sekarang nyoba, ditangkap beneran. Nyoba, ngetes maksudnya, kemarin nggak ketangkep, coba sekarang ketangkep nggak? Ya baca. Cuman kalau kemarin karena yakinnya bener, mantep, kepepet, lolos. Tapi yang kedua, ya sengaja ngetes. Kemarin lolos, sekarang lolos nggak? Ketangkep, tilang. Lah Rasulullah itu baca itu kan ya dalam keadaan kepepet, mau keluar, pasukan yang siap mau bunuh dengan senjata lengkap udah ada. Begitu lewat ya wes lewat. Ya sampailah Rasulullah hijrah, sampai kemudian ketika mereka tersadar masuk ke dalam rumah, udah siap mau dibunuh, ternyata yang di tempat tidur Ali. Kemudian mereka lari ngejar sampai yang di atas gua Hira itu, gua Sur. Di gua Sur Rasulullah bersembunyi, begitu masuk langsung laba-laba itu bikin sarang, sehingga pasukan yang ngejar itu menggunakan logika mereka, nggak mungkin kalau ada orang masuk sini sarang laba-laba masih utuh. Kalau logika mereka, kalau ada orang masuk pasti sarang laba-laba rusak, berantakan, nggak mungkin. Makanya orang-orang tua dulu kalau ada laba-laba jangan dibunuh. Iya, jangan dibunuh. Kalau ada laba-laba usir aja, kalau memang di rumah-rumah ganggu. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan mana tadi? Wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Dan benar kejadian ketika Rasulullah diusir meninggalkan kampung kelahirannya dari Makkah menuju Madinah. Wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Ini ayat untuk apa ya, ngadem-ngadem, menghibur Rasulullah. Bahasa gampangnya begini, tenang aja Muhammad, kamu diusir meninggalkan kampung halamanmu. Mereka orang-orang yang ngusirmu itu nggak akan lama tinggal di Mekah. Orang-orang yang terlibat dalam mengusir Rasulullah itu nggak akan lama tinggal di Mekah. Bener, begitu Rasulullah pindah ke Madinah, maka dimulailah namanya tahun Hijriah. Kemudian di tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, yang pasukan perangnya diabadikan dalam sholawat Badar. Ketika terjadi perang Badar inilah orang-orang yang terlibat dalam kasus pengusiran Rasulullah semuanya mati terbunuh.
Berarti ayat ini terbukti orang yang ngusirmu itu Muhammad gak akan lama tinggal di Mekah. Yo mereka ikut perang dan akhirnya mati hanya 2 tahun. Kemudian pada tahun ke-8, jadi kan Rasulullah pertama hijrah disebut tahun 1, perang Badar itu tahun 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada tahun 8 terjadilah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ditundukkannya kota Mekah. Mekah yang dulu dikuasai oleh kafir Quraisy kemudian ditundukkan oleh Rasulullah dan umat Islam. Yang kasus itu diabadikan dalam Quran yang mungkin ibu-ibu sering baca kalau sholat. Kira-kira sholat apa, Bu? Yang ibu langganan sholat itu, langganan baca kalau sholat selain kulkul lah. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Sering baca kan kalau sholat ya? Sama mas saya ya bodoh. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang nasrullah pertolongan Allah, wal fath dan ditaklukkannya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat orang masuk Islam itu enggak hanya satu-satu, tapi afwaja, rombongan, berbondong-bondong. Mulai dari itulah Islam mulai nyebar-nyebar. Pokoknya pertama mulai ibarat orang dagang mah mulainya udah lama, cuman enggak berkembang. Begitu mulai awal berkembang itu ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Kemudian mulai bener-bener ibarat artis mau viral. Nah, mulai viralnya itu tahun ke-8 Hijriah itu. Orang masuk Islam bukan, kalau dulu kan hanya satu, si ini ikut, si ini ikut, enggak. Begitu habis peristiwa itu langsung afwaja, berbondong-bondong. Tapi Rasulullah ketika melihat itu langsung fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika melihat keberhasilan itu diperintahkan untuk fasabbi, mengucapkan tasbih. Kita yuk begitu, umpama kita bangun usaha udah lama gak berkembang, begitu setelah sekian tahun ketemu jalan berkembang, maka perbanyak mengucap fasabbi bihamdi rabbika, dan setelah tasbih mengucap bihamdi rabbika, mengucap alhamdulillah, wastaghfir, kemudian istighfar. Maksudnya begini, ketika kita bangun usaha lama nggak berkembang, ketika dikasih maju oleh Allah fasabih, maka bacalah tasbih bahwa yang membuat ini berkembang adalah Allah. Kita hanya sebagai perantara. Bihamdi, dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian lanjut istighfar. Jangan sampai usaha yang berkembang membuat kita jadi sombong. Terus diperintahkan untuk istighfar. Lah kalau kita kadang ketiga kalimat ini digabung, kalau pas lagi tahlilan digabung udah jadi matang, disebut dengan tahlilan. Cuman orang sebelah sono nggak mau, ya wes, mereka nggak mau, ya wes, sebutan tahlilan kan mereka nggak mau, ya udah. Yang penting ketika kita merasakan ada keberhasilan yang kita raih, jangan lupa 3 itu: tasbih, alhamdulillah, dan astagfirullah alias istighfar. Lah 3 kalimat ini kalau tahlil kan ya dibaca semua kan ya. Nah iya. Cuman mereka enggak mau, ya wis, biarin. Yang penting enggak saling ganggu gitu. Nah, wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Orang-orang yang ngusir Rasulullah itu gak lama kok tinggal di Mekah. Nyatanya pada tahun kedua Hijriah yang terlibat langsung mati terbunuh.
pada tahun 8 Hijriah ya akhirnya mereka malah pada masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah yang diabadikan dalam surah An-Nasr atau kita nyebutnya Idza Jaa Nasrullah. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sunnataman itulah ketentuan Allah atau biasa disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu kalau bahasa orang umum hukum alam. Mendung nih mau hujan, nah itu namanya hukum alam. Kalau orang agamis nyebutnya ya sunnatullah. Kalau kita lapar ya makan, itu sunnatullah itu namanya. Sunnataman itulah kesunahan atau sunnah. Sunnah itu ketentuan, bukan kok sunnah yang dikerjakan pahala ditinggal dosa, bukan itu maksudnya, bukan. Sunnataman itulah ketentuan Allah. Qad arsalna yang telah kami mengutus qablaka sebelum engkau Muhammad mir rusulina dari utusan-utusan kami. Maksudnya begini, bahwa para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu akan mengalami pengusiran dari kampung halamannya. Nabi Ibrahim yo iya, Nabi Musa yo iya, Nabi Isa yo iya. Tapi orang yang ngusir itu gak lama akan dapat balasannya. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Dan tidak akan kamu dapati perubahan pada ketetapan kami itu. Artinya kalau udah ditetapkan Allah ya pasti itu akan yang terjadi. Kita hanya ikhtiar berusaha, yang pasti yang terjadi adalah ketentuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat 78 79 ini sebagai jawaban dari kemarin Bu Haji nanya sholat fajar itu yang apa? Sholat fajar kemarin kan nanya itu ya. Nah itu ayatnya tuh, ayat 78 dulu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis salat, dirikanlah salat. Ini maksudnya yang sholat 5 waktu. Liduluki syamsi, ketika matahari sudah tergelincir, berarti sudah masuk waktu zuhur. Dulu waktu kita ngaji fikih, waktu zuhur itu kan mulai ketika matahari sudah geser ke arah barat, berarti sudah tergelincir. Kalau matahari pas di tengah kepala itu namanya waktu istiwa. Kalau misalnya ini diberdiriin kok nggak ada bayangannya padahal panas, itu berarti pas matahari di atas, itu namanya waktu istiwa. Ketika matahari udah bergeser berarti bayangan udah ke sini. Nah, ini mulai awal masuk waktu zuhur. Kalau orang kampung dulu kalau lagi di sawah ya pakai kayu apa diberdiriin di pinggir. Kalau orang Jawa dulu galengan, kalau orangnya apa? Pembatas sawahnya si ini sama si ini namanya kan galengan, diberdiriin. Nah, kalau bapak dulu asal matahari kok bayangannya kok udah lebih panjang dari bendanya, oh berarti udah masuk waktu asar. Kalau belum, ini misalnya tingginya 25, lah kok bayangannya belum, berarti masih waktu zuhur. Dulu belum ada jam. Nah, kalau sekarang biar ke sawah juga ngantongin HP. Iya, zaman sekarang mau macul aja update status dulu. Kalau enggak bikin konten. Aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari, berarti masuk waktu zuhur. Ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam, berarti waktu isya. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian secara khusus
subuh disebut sendiri. Wa Qur'anal fajr, yaitu bacaan fajar alias sholat subuh. Maka setiap sholat yang dilaksanakan di waktu fajar disebut sholat fajar. Lah sholat fajar itu, ini kan pengulangan kemarin ya. Nah, sholat fajar itu ada yang wajib subuh, ada yang sunnah qobliyah subuh. Kalau dilaksanakannya setelah azan subuh itu qobliyah subuh dan subuh. Kalau yang dilaksanakannya sebelum azan subuh, ada kalanya tahajud, ada kalanya taubat, ada kalanya hajat, ada kalanya apa lagi? Witir. Itu kalau sebelum subuh. Tapi semuanya disebut sholat fajar karena dilaksanakan di waktu fajar. Kalau sholat subuh, sunat subuh pakai bacaan qobliyah nggak? Kan baca qobliyah niatnya. Kalau wajib Pak enggak, cuma dibaca. Biar beda antara subuh dan qobliyah. Subuh tetap biar beda antara subuhnya, bukan badiahnya. Karena bagi yang enggak pakai kunut, qobliyah sama subuh bedanya apa? Memang membaca itu tidak wajib. Iya, wong ibu langsung takbir Allahu Akbar, sah. Tanpa usolli, sah. Usolli itu hanya untuk memantapkan saja, untuk membedakan mana yang subuh, mana yang qobliyah subuh. Sholat subuh dan qobliyah subuh, kalau yang pakai kunut bedanya ada kunutnya. Kalau yang nggak pakai kunut bedanya apa? Nah iya nggak ada bedanya. Maka untuk membedakan itu di niat. Biar beda antara subuh dan qobliyah subuh. Bedanya hanya niat. Kalau masalah wajib dan tidak wajib, membaca niat itu tidak wajib. Wong kita sholat langsung sah. Iya. Hanya ya asal ya nggak ada badiah. Lah membaca niat itu tujuannya untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Tujuannya hanya itu. Kalau yang pakai kunut beda, ada kunutnya. Kalau yang nggak pakai kunut sama persis. Yuk, plok ya. Dua rakaat juga. Maka supaya beda, dibedakan di niat. Lah niat itu yang wajib niat, bukan baca niat. Niat itu nggak wajib dibaca. Seandainya cuma dibatin toh, saya niat sholat subuh, tapi nggak diucap ya, cuma dibatin langsung Allahu Akbar, sah. Tapi guru-guru kita ngajarin sholli fardhos subhi supaya mantep, gitu toh. Seandainya nggak pakai usolli, sah. Langsung umpama. Kalau kita niat itu kan dari sebelum angkat tangan udah niat aja. Ketika ibu ke kamar mandi, misalnya ditanya, ngapain Mak? Sholat subuh, itu udah niat namanya. Nih pulang dari sini nih, ibu mungkin pakai mukena, itu makin dalam hati udah niat kan mau sholat asar. Lah kenapa harus pakai usolli? Untuk mantepin lagi. Umpama kita datang ke rumah Bu ini, padahal niatnya udah tahu kan, Bu Haji udah tahu, wong tadi udah tahu. Kemudian nyampe ke rumahnya, ibu ngulangi lagi. Pertama saya kesini silaturahmi, kedua mau nganterin undangan anak saya mau nikah. Itu namanya mantepin omongan. Usolli itu mantepin omongan. Seandainya enggak, orang popo. Begitu datang, ini undangannya udah tahu. Itu maksudnya. Enggak kok, enggak dibaca.
baca ora apa-apa, yang penting niatnya beda antara subuh dan qobliyah subuh. Yang penting beda. Jangan sampai kok 2 rakaat semua ini subuh kok bukan. Oh, gitu loh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bahwa sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Disaksikan itu maksudnya begini. Saya pernah baca dalam tulisan, malaikat yang jaga siang dan malam itu persis kayak security gitu. Ya, security. Malaikat malam itu pergantiannya kan pas waktu subuh. Malaikat malam yang jaga, terus malaikat siang yang jaga. Lah dua-duanya ini ketika pergantian itu sama-sama menyaksikan mana-mana yang sholat subuh dan yang enggak. Maka disebut inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bahwa sholat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh malaikat yang jagain siang sama yang jagain malam. Makanya sholat subuh walaupun jumlah rakaatnya paling dikit, afdolahnya, fadilahnya lebih besar daripada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena subuh ini ya memang paling abot tuh ya. Di mana-mana itu ukuran orang itu. Saya pernah baca tulisan di Facebook, entah itu benar atau enggak ya. Itu ucapan konon karena ucapan dari Buya Hamka. Buya Hamka itu ketua Muhammadiyah tahun 80-an. Beliau bilang gini, kalau mau melihat jumlah orang Islam, lihatlah saat sholat hari raya. Itu jumlah orang Islam tuh. Tapi kalau mau melihat jumlah orang iman, lihatlah ketika subuh. Ketika subuh sama hari raya, kira-kira perbandingannya gimana? Nah, itu antara mukmin sama muslim, antara orang iman dan orang Islam. Kalau mau melihat orang Islam, jumlah orang Islam itu ada berapa? Lihat, perhatiin kalau sholat hari raya. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, bukan hanya Islam, benar-benar iman, lihatlah ketika waktu subuh. Kira-kira perbandingannya jauh. Nah, orang Islam jumlahnya banyak, tapi yang iman, nah, ya itu kata Buya Hamka, bukan Buya Yahya, Buya Hamka. Beliau itu ketua Muhammadiyah tahun 80-an, zaman Pak Harto, Pak Karno, wallahu alam. Hanya saya ngelihat tulisan, saya angan, saya bayangkan ya juga. Kalau orang Islam banyak, kalau sholat id itu di mana-mana penuh, tapi sholat subuh inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian ayat yang 79 ini sebagai dasar pelaksanaan sholat tahajud, dan ini sholat sunnah yang paling tinggi nilainya. Sunnah bagi kita tapi wajib bagi Rasulullah itu sholat tahajud hukumnya wajib. Bahkan dulu guru saya bilang begini, orang yang sholatnya udah 7 waktu itu berarti udah mapan imannya. Kalau kita kan yang wajib baru 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau guru saya bilang kalau udah 7 waktu berarti udah mapan imannya. Yang 2 apa? Duha dan tahajud. Duha pada waktu pagi, tahajud pada waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam, berarti tidak semua malam ya, hanya sebagian. Mau di awal boleh, mau di tengah boleh, mau di akhir ya boleh. Yang penting syaratnya disebut tahajud itu kalau sudah tidur. Kalau belum tidur ya sholat malam, qiyamul lail, sholat malam, sholatul lail. Walaupun tidurnya cuma ngantuk, umpama ibu ngaji habis isya, lah kok nyender
ngantuk. Begitu pulang nyampe rumah tahajud boleh, walaupun tidurnya enggak pulas. Yang penting namanya tahajud itu artinya bangun. Nafilatal lak sebagai pahala sunnah atau ibadah tambahan. Ibarat orang kerja, tahajud itu lemburan yang gajinya paling gede. Konon katanya kalau karyawan kalau tanggal merah masuk gitu. Cerita orang-orang, kebetulan saya belum pernah jadi karyawan, nggak tahu saya. Konon katanya kalau tanggal merah kok masuk, hari besar kok masuk, itu kacanya gajinya gede. Nah itu ibarat orang ibadah tahajud. Tahajud itu ibarat tanggal merah, orang-orang pada libur, orang-orang pada pules, pada ngorok, lalu malah dia bangun sholat. Itu ibarat orang kerja, orang-orang pada liburan sama keluarganya, dia masuk kerja, maka lemburannya gede. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat atau keinginan kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah dengan kita sholat tahajud. Cuman kadang penyakitnya kita itu bukan begitu. Kalau lagi dapat masalah, wah itu semangat tahajud. Itu yo. Tapi begitu masalah itu selesai, tidur pulas banget. Lah makanya kita itu kadang sering dikasih masalah itu biar kalau tahajud mantep. Kalau coba deh masalah itu selesai, ya pokoknya masalah apa aja lah, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kerjaan, masalah macam-macam, itu semuanya lancar-lancar aja, tidur itu enak banget ya. Tapi kalau lagi banyak masalah, miring kalau salah, miring sini salah, wah akhirnya daripada nggak tidur-tidur langsung ambil air wudhu, sholat, langsung doa, ya Allah. Penyakitnya kita gitu. Ya nggak apa-apa, ya boleh-boleh aja kok. Cuman kan, lah iya kan, ya walaupun nggak tidur kan ya bukan tahajud namanya, ya penting sholat malam kan. Walaupun nggak disebut tahajud, tak sholat hajat, tak sholat taubat, terus macam-macam lah, banyak nama kok ya. Iya, takutnya ntar kalau itu jadi kebiasaan, malaikat yang bagian nyatet, ini lagi masalah nih kayaknya, lagi tahajud nih masalah nih kayaknya. Ketika nggak bangun, masalah selesai. Makanya seringnya dikasih masalah itu ya begitu. Kalau punya masalah sholatnya nangis, kalau nggak nangis. Dari ya wis lah, akan ada tahajud, ada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.